lagi di Widal TV di Nyoyong Lur bersama Aga Ayasa di sini. Kebetulan gue sendiri hari ini lainnya lagi keramas kayaknya ya, belum beres-beres keramasnya. Jadi gue sendiri aja. Cuman ini pertama kalinya di Widal TV di Nyoyong Lur. Narasumber yang tamunya cewek, umurnya nggak jauh beda sama gue kayaknya baru lulus tahun kemarin ya. Iya betul. Tahun kemarin ya. Tapi bukan lulusan COVID kan? Bukan. Karena padahal apa bedanya ya lulusan COVID sama enggak? Lebih masuknya sih, masuknya pas COVID. Masuknya, tapi lulusnya alhamdulillah udah nggak COVID. Oh, udah nggak COVID. Kayaknya jadi stigma yang negatif gitu kalau lulusan COVID, padahal sama aja sekolah kali ya. Cuman momentumnya waktu itu kebetulan aja COVID. Kalau gue sih asik-asik aja kalau lulusan COVID, jadi dipermudah segala sesuatunya. Oke, sebelum nanti kita ini nih ngebahas apa sih bintang tamu cewek kali ini tuh siapa sih ya? Kita kenalkan dulu nih siapa. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semua yang nonton, kenalin aku Siva Salma dan di sini aku diundang sebagai pembicara atau temennya Kak Aga nih. Dan aku fun fact baru lulus kemarin, aku alumni dari SMA 3. Anak tiga. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Anak tiga nih. Harusnya kenapa nggak diundang anak satu dulu, Mang Bu? Mereka apa sama. Wih, sama ya. Gue lagi stalking Instagramnya sih. Kita lagi, gue follow tapi belum di follow, kayak follow-followan ya nanti ya. Salma, kayaknya banyak banget nih Salma. Ini katanya duta besar. Ya terus ini ada Putri Pendidikan Remaja Provinsi Jawa Barat ya. Gila tuh. Kayaknya biologi, fisika, tiap hari kayak gitu ya. Enggak sih Kak. Mak tuh kan tiap hari biologinya dibakar jadi kopi. Ceritain gimana jadinya sampai kamu tuh dapet ini nih Putri Pendidikan Remaja Provinsi Jawa Barat 2023. Ini yang second, yang kedua ya? Ya, second runner up itu juara 3. Oh, juara 3. Gak apa-apa, second runner up aja, jangan bilang juara 3. Oke, ceritakan sedikitnya gimana prosesnya? Mungkin di sini aku sedikit ceritain dulu background aku siapa dan kenapa sih bisa diundang ke sini. Sebelumnya aku makasih banget udah dikasih kesempatan ya buat jadi pembicara, narasumber atau apalah itu boleh bisa dibilang. Pokoknya di sini aku mau sharing aja. Jadi aku tuh ikut kegiatan ini tuh tahun lalu Kak, 2023. Jadi ini tuh ajang dari instansi dari Paguyuban Putra Putri Pendidikan Jawa Barat. Nah itu kemarin tuh ngadain pemilihan di tahun 2023 dan aku ikut kegiatannya, tapi buat kegiatan ini tuh bukan kayak duta pendidikan title-nya, tapi bukan kayak kita harus jago di akademik doang, enggak kayak gitu. Jadi memang di sini tuh kita yang mengedukasi masyarakat mengenai pendidikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya kemarin aku ikut tuh di kelas 12, kelas 3 SMA. Dan aku masuk kategori remaja dan alhamdulillahnya aku jadi second runner up Putri Pendidikan Remaja Jawa Barat 2023. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, banyak nih yang ngira kayak kalau ikut duta pendidikan tuh harus yang pinter. Padahal nggak kayak gitu teman-teman. Banyak aspek penilaiannya dan yang paling penting 3B sih. Berarti nggak pinter nih? Ranking berapa di sekolah? Alhamdulillahnya sih aku kalau aku pribadi aku tuh bukan tipe yang emang ambis di akademik karena aku kan jurusannya sains ya. Tapi aku bukan yang selalu masuk 10 besar. Cuman aku dari segi akademik sama organisasi aku seimbang. Tapi dari cara dia ngomong aja udah kelihatan kali ya, tertata, rapi gitu. Itu aja udah bisa nunjukin kalau lu tuh punya value, Siva. Jadi keren banget sih untuk milenial sekarang ya, dan sekarang dia ini adalah menjadi second runner up di duta pendidikan. Kayak murid teladan sih? Itu bisa dibilang seperti itu lah. Iya kan? Iya. Mungkin IO-nya berbeda jadi namanya dirubah. Kalau dulu kan ada jam pemilihan murid teladan dan itu berjenjang dari jam SD, SMP, SMA itu ada, terus berjenjang juga mungkin dari tingkat kecamatan, kabupaten, Jawa Barat dan akhirnya nasional. Kalau ini berjenjang juga?
Kalau di paguyuban aku sama Kak berjenjang. Jadi tingkat provinsi, kalau misalnya kita jadi winner nih, kita bisa lanjut ke tingkat nasional. Jadi nanti ada gelar Duta Pendidikan Indonesia seperti itu. Sebelum di provinsi, di kota kabupaten ada jenjangnya? Enggak, jadi langsung. Langsung? Di, Oh, langsung. Provinsi. Proses pemilihan ini di sekolah kamu juga kompetitif nggak? Misalkan emang kamu mengajukan atau emang kamu dipilih dari sekolah? Kalau aku pribadi, karena sebelumnya pernah ada juga yang ikut dan menang di ajang ini. Jadi tahun 2023, aku memberanikan diri nih dari akunya sendiri buat ikut ajang ini. Dan alhamdulillah dari sekolah disupport. Seperti itu, Kak. Inilah Kartini Indonesia yang nggak pernah malu-malu. Jadi kadang-kadang kan anak-anak tuh, lu ya enggak lah. Iya. Padahal dia pengen. Kayak gini harusnya. Jadi kalau misalkan lu pengen nunjukin prestasi lu, jangan sampai orang yang narik lu, mending nih gue bisa nih kayak Siva nih, keren. Ini salah satu Kartini Indonesia yang nunjukin bahwa derajat wanita dan pria itu sama. Keren Siva. Selain itu Siva, apalagi prestasi kamu di sekolah atau mungkin di luaran selain di sekolah? Oke, kalau misalnya kita flashback ke belakang sih, kalau beberapa tahun kemarin salah satunya kan ini ya penghargaan yang aku peroleh. Tapi di sekolah juga aku merupakan wakil ketua OSIS dan juga aktif banget di berbagai jenjang organisasi gitu. Kan kalau misalnya OSIS tuh kadang kita taunya tingkat sekolah aja ya. Tapi aku tuh aktif di tingkat kota sampai ke tingkat provinsi. Itu salah satunya sih, Kak. Oh, emang sekarang ada keorganisasian intra sekolah itu yang emang komunitasnya sampai ke tingkat Jabar? Ada? Iya. Dulu cuma di sekolah doang. Jadi aku mau kasih tahu aja ke teman-teman. Jadi kalau misalnya buat sekarang anak Gen Z atau anak muda tuh banyak banget wadah-wadah buat kita kolaborasi, buat menyatakan kita di Salon itu banyak banget. Jadi jangan takut dan jangan malu lah buat mulai. Iya, saatnya speak up ya. Nggak, jangan cuma diam aja. Lu kalau diam aja tergerus oleh zaman kayaknya, nggak eksis ya. Sosok gue mau introvert, itu bukan introvert, lu malas aja kali. Oke, berarti Siva ini wakil ketua OSIS juga? Iya dulu. Iya, periode yang di kelas 11 dong berarti kan? Oke. Berarti kelas 11 di wakil ketua OSIS. Terus ikut ekstrakurikuler apa aja di sekolah? Kalau buat ekskul aku aktif di waktu kemarin aku sempet juga dapat penghargaan itu baru tingkat sekolah sih, juara LDBI lomba debat bahasa Indonesia. Aku tuh emang anaknya suka banget ngomong dan emang nggak yang terpaku ke akademik doang gitu kan. Jadi pengen semuanya tuh balance gitu. Apa yang diperdebatkan kemarin di lomba debat itu? Itu banyak sih kan, mulai dari pendidikan, dan kalau misalnya debat sih kan itu mosinya dadakan ya, jadi otomatis aku tuh ngerasa harus well prepare dan harus banyak tahu tentang isu-isu terkini. Berarti literasi lo oke juga berarti ya tentang. Betul. Lu sering referensi itu nonton atau baca sih? Kalau aku lebih suka dua-duanya, Kak. Lu baca buku? Baca dan juga nonton. Kadang kalau misalnya baca doang visualnya tuh jadi kurang dapet gitu loh. Aku lebih sukanya dua-duanya. Oke. Jadi nonton suka. Buku apa yang terakhir kamu baca? Kalau aku suka Laut Bercerita. Laut Bercerita, karyanya? Itu karyanya Gina Esnur. Gina Esnur, oke. Kalau aku nggak baca sih yang itu. Karyanya Raditya Dika baca? Aku sempat baca sih yang Marmut Merah Jambu, cuman aku bukan yang banyak baca buku yang Raditya Dika. Soalnya kebetulan waktu pas buku terakhir yang aku baca, Laut Bercerita itu emang ceritanya tentang aktivis muda. Tentang entrepreneurship. Yang era tahun 1998 lah. Ada sekarang nanti kalau nggak salah, ini bukan promosi ya. Karyanya Hermawan Kertajaya kalau nggak salah tentang Gen Z, milenial dan juga marketing 2030 itu juga bagus banget. Kemarin sempet gue baca sih. Bukunya belum dibalikin sama Rina, balikin ya. Dipinjem. Nah, terus referensi nonton apa yang kamu tonton? Kalau aku sebenarnya buat tontonan spesifik sih nggak ada ya. Lebih ke mungkin kalau misalnya sempet aja kali ya kalau nonton-nonton nggak yang dijadiin rutinitas juga. Tapi kalau buat role model, buat tontonan aku suka lihat narasi sih, narasi TV yang Najwa Shihab, anjay. Aku tuh emang role model aku tuh suka kayak Najwa. Terus siapa lagi? Kaprilly juga aku suka. Terus? Pokoknya banyak deh inspirator muda. Berarti kamu banyak nonton YouTube sama podcast? Lumayan lah, Kak. Cuman emang gak yang fanatik banget. Berarti bisa nih nanti jadi partner gua kalau misalkan Lay nggak ada nih. Karena dia oke juga sih, chat-chatannya enak. Siva, oke bentar gua baca dulu nih ya. Ini gua baru dapet referensinya dari Haikal nih. Ternyata kamu juga content creator juga ya. Juga
undergraduate studying at Pajajaran University. Iya betul. Waduh, oke. Terus founder Aksi Nyata ID itu, ini aku pengen tahu deh Aksi Nyata ID itu apa sih? Oke, jadi teman-teman sebelum aku terjun ke Duta Pendidikan Jawa Barat Ya. ini, yang aku bawa tuh nggak cuman keinginan karena pengen join ajang ini, tapi aku juga harus bawa advokasi. Oh, Nah, oke. advokasi yang aku bawa, jadi advokasi itu apa aja sih hal-hal yang memang dibutuhkan di daerah. Dan aku bawa program Aksi Nyata. Jadi Aksi Nyata ini berfokus buat teman-teman yang anak muda Ya. untuk meningkatkan kemampuan literasi, karena kemarin aku sempat datang ke salah satu panti asuhan Ya. di Sukabumi. Mungkin teman-teman tahu, Ya. deket Soto Ibu Abel, Iya, tahu. Ya kan? Di Kamu situ. apa Taman Gajah nggak salah situ? panti asuhan Sukma Iya. Winata. Oh, di seberangnya. Iya, Iya tahu. betul, situ. Yang ada Vespa kan? Iya, Nah. dan ternyata walaupun difasilitasi dari ibu yang di panti asuhannya, tapi ternyata banyak loh anak-anak kelas 4 SD, 6 SD belum mengenal huruf. Yes, betul. Dan itu miris banget sih buat aku. Jadi aku selaku perwakilan dari Sukabumi bawa program Aksi Nyata ini buat di Duta Pendidikan Jawa Barat. Oh, Seperti itu, gitu. Pak. Keren. Panti asuhan apa namanya? Sukma Winata. Sukma Winata kemarin ini kita bercerita ya. Jadi suaminya pelukis aku tuh kemarin sempat kena kecelakaan. Iya. Nah, dirawatlah di salah satu pengobatan dari sana, pijat gitu di Sukabumi daerah Sukaraja, Ciawa Pasir. Dan ternyata ada seorang anak dari panti asuhan Sukma Winata itu tangannya patah. Kasihan banget, dan saya ngobrol dengan anak tersebut, tahu nggak patahnya gara-gara apa? Kenapa, Kak? Keseleo gara-gara sarung. Sarung. Dia mau sholat, bercanda-bercanda. Oh, selepet. Enggak selepet sarung. Jadi lagi pakai sarung lari-lari. Oh. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tikosewan, mungkin dia kena sarung. Iya, patah, kasihan banget, dan anaknya ada di sana. Tapi istilahnya dia anak panti asuhan Sukma Winata di situ. Kebetulan itu salah satu panti asuhan yang di salah satu panti asuhan yang emang menjadi ajang pembagian dari pemuda pencari pahala di Sukabumi. Jadi sering muter dan akhirnya ke situ, pas kemarin ketemu ke sana, anak kasihan baru kelas 4 SD gitu. Dan akhirnya satu kamar suka diundang ke kamar suaminya pelukis aku ngobrol. Saya di sana katanya orang tuanya udah nggak ada, tinggal sama neneknya kalau nggak salah, sekarang di ini panti asuhan. Nah, banyak sebetulnya emang panti asuhan yang tadi betul kata Syifa di Sukabumi itu panti asuhan yang emang literasinya masih sedikit karena mungkin fasilitas bukunya juga ya Ikro atau buku-buku baca tulis Quran juga emang kurang. Nah, buat teman-teman yang mau memfasilitasi, banyak panti asuhan yang sangat membutuhkan itu, mau ngasih duitnya atau mau ngasih buku bacaan atau Ikro baca tulis Quran dan segala macam, silahkan kalian kesana. Dan Syifa pun salah satu ini advokasi atau aksi pembelaan ya untuk literasi kepada anak-anak sekolah di salah satu panti asuhan tersebut. Keren. Betul, keren. Kak. Bahkan kalau menurut aku pribadi, kalau kita nggak punya secara materi, Ya. ilmu aja kita bisa kasih loh ke Ya, mereka. ya, Kayak kemarin ya. aku cuman ya paling sharing beberapa buku gitu ya, Ya, cuma ya, sebatas kayak hadiah-hadiah kecil lah ya. Oke, Dan oke, sisanya oke. ya udah aku ajak mereka main, terus kasih ilmu baru, hal-hal yang kayak gitu. Menurut kalian kesannya sepele ya, tapi itu berdampak banget loh. Nggak ada yang sepele gitu, ini pasti Iya. mungkin menurut kamu sepele, tapi menurut mereka tuh sangat berarti sekali. Keren sih Pak. Terus sih Pak, dari segala macam kamu berkegiatan ya, waktu kamu zaman sekolah itu kamu les juga nggak sih? Aku kebetulan lesnya bimbel online, bukan yang offline. Oh, Kan? online. Ya, tapi masih tetap kok akademik aku seimbangin. Oke. Di jam-jam tertentu kamu juga terus waktu mainnya kapan? Ini kan pertanyaan itu ya. Maksudnya pasti Gen Z tuh anjir dia sibuk banget, waktu mainnya kapan? Nah, pulang sekolah kamu full day school kan? Iya. Sore balik kan? Balik sekolah online-nya malam. Bukan online sih, kayak off-nya kegiatan mungkin. Oh enggak, maksudnya online misalkan kamu tadi bilang les kamu bimbelnya online. Iya. Malam atau Iya, malam. malam. Terus mainnya kapan sama teman-teman? Kalau aku jujur sih, ini sedikit cerita aja ya. Iya. Kalau misalnya waktu pas beberapa tahun ke belakang, waktu pas SMA, aku tuh main tuh disempetin pas ketika organisasi. Jadi aku ketemu banyak orang
ketemu teman-teman organisasi, ya itu sekalian aku refreshing mainnya tuh di situ gitu. Jadi bukan yang tiap minggu harus nongkrong keluar Sambil gitu. bermain sambil belajar. Itu keren banget. Jadi tapi ingat ya, jangan diputar ya. Jangan belajar sambil bermain, itu tidak baik. Tapi kalau bermain sambil belajar, nah kayak gini akhirnya banyak prosesnya akan kalian dapat. Tapi aku masih tetap kok kayak Sabtu Minggu kalau ada temen yang ajak ya kayak Oke. keluar, oke lah ayo gitu. Karena kalau misalnya kita berkutat terus sama aktivitas yang pasti. burn out juga. Ya, Muhammad ya. Iya benar. Terus hobi kamu apa yang paling kamu ini kan? Hobi. Ya, yang paling utama. Mungkin banyak ya, ada sekian banyak hobi. Apa yang paling banget kamu? Kalau aku sih sebenarnya sama ya kayak teman-teman semua yang nonton juga. Maksudnya kayak ya udahlah Gen Z pada umumnya Ya. gitu. Ya paling kalau misalnya emang ada waktu luang, aku kan suka nonton nih. Nah. Ya nonton film, Netflix gitu. Oh, kamu nonton? Jadi me time aku tuh ya udah itu aja, sesimpel itu. Nonton apa Netflix yang terakhir? Banyak sih, aku kayak series-series yang terbaru apalagi yang kayak Korea-Korea gitu aku suka nonton kok Kak. Jadi kayak tenang aja, aku sama kok kayak nggak yang saat itu kayak belajar organisasi mulu, aku nggak kayak gitu. Lebih seneng kayak drama atau horor atau apa? Aku horor suka, kayak drama suka. Oke. Tapi kalau di bioskop aku lebih milih horor Kak. Horor? Iya, Film karena horor apa yang kamu terakhir tonton? terakhir nonton tuh apa ya? Kemarin? Film Indonesia atau Korea? Film Indonesia sih. Indonesia kalau apa? Tapi itu udah lama banget. Apa? Soalnya emang jarang ke bioskop kan nonton di Netflix. Apa? Ya apa? Gak apa-apa. Apa ya, Kuntilanak 2 Oh, Kuntilanak 2, oke. Karena ya lebaran gitu. Ya. Gitu. Yang baru-baru belum? Belum. Banyak sih sekarang yang baru-baru. Kemarin itu referensi nih. Buat teman-teman di Sukabumi kan udah ada bioskop nih. Ramaikanlah bioskop yang cuman yang gak gede-gede amat, tapi itu buat hiburan kalian lumayan loh. Dan banyak film-film Indonesia yang sekarang lagi pada bagus-bagus ya. Kemarin kereta apa? Kereta berdarah ya. Terus Munkar juga film Indonesia yang ini juga komedi, nonton. Aku nggak terlalu ini sih, gak sering itulah kok bioskopnya Kak. Agak lain sama Pasutri Gaje itu sekarang. Terus iya, kan katanya seru tuh. seru banget Pasutri Gaje kan, aku belum nonton, tapi kalau agak lain itu dari awal sampai akhir kocak banget sih. Terus nanti bentar lagi banyak film Indonesia yang sekarang menurut saya sih lebih worth it ditonton daripada film-film luar lah ya. Kayaknya film Indonesia juga sekarang udah pada kece-kece. Anak-anak milenial kayaknya lagi pada nunggu film Ali Topan nih kayaknya, nggak 14 sih. Ini nggak di endorse ya, tapi emang yang bagus aja referensinya. Karena saya juga senonton itu. Tadi malam aja saya sama keluarga saya nonton Netflix kok. Nonton yang lama-lama gitu, seru. Terus Siva, Iya Kak. kamu berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi aku punya 1 adik perempuan, 1 adik laki-laki. Orang tua kamu kerja di mana? Terus kan ini kamu bisa seperti sekarang ini kan berkat kedua orang tua kamu dong. Orang tua kamu tuh kerja di mana sih? Terus bagaimana cara orang tua kamu nge-maintain kamu sampai kamu bisa sampai sukses sekarang ini gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya aku bisa sampai sekarang jelas lah ya itu bantuan support dan benar-benar disponsori tua ya udah jelas. Supported by ya. Terus Dan kalau misalnya background keluarga aku sih bukan yang ayah aku cuma lulusan SMA, tapi dia tuh sekarang memang jadi wira swasta, jadi punya toko di daerah Cisaat yang mau arah ke Cisaat. Kakak tahu Ruman 2 nggak? iya tahu. Nah, Rawe ya. iya. Toko apa? Kelontong. Toko jaket kulit. Dan kebetulan ayah aku tuh kesini merantau Kak. Jadi ayah aku tuh orang Garut, mama orang Tasik. Mama tuh ibu rumah tangga. Asgar. Jadi yang sebelah kiri ya sebelum Kang Bakso itu ya ada. Iya, I see. Aku pernah ke situ mau nyari beberapa pernak-pernik kulit di situ. Iya kayak gitu. Oh, Jadi itu emang punya bukan kamu. dari keluarga yang memang privilege banget, enggak. Ini tuh karena kemauan dari aku sendiri aja gitu. Ya. Dan orang tua ngedukung. Keren banget loh, Siva ini sangat menginspirasi sekali buat teman-teman. Lihat, dia nggak malu banget menjelaskan tentang kadang kan ada juga ya Iya. beberapa Gen Z yang malu menjelaskan latar belakang keluarganya. Padahal kayak Siva ini dengan bangga bahwa nggak harus merasa insecure di saat emang Iya. katanya papanya cuma lulusan SMA tapi bisnisnya keren loh, kulit loh itu banyak dicari orang dan anaknya si sukses ini keren sih Pak. Adik-adiknya kelas berapa? Kalau adik aku sekarang tuh kelas 2 SMA dan satu lagi masih kecil. SMA mana?
Di dekat rumah. Oh, di Mandua? Iya. Oh, oke. Nanti band gue manggung di sana. Promosi di Mandua. Jadi memang aku tuh bukan dari background yang punya privilege, tapi aku sendiri yang bangun privilege. Keren sekali sih Pak. Tepuk tangan buat teman-teman. Ini yang harus dicontoh dari banyak milenial, daripada lu tawuran, jambak-jambakan cewek di Instagram tuh ya, tidak menginspirasi sekali. Ini Siva keren banget. Siva, terus kamu masuk Pajajaran Unpad, jurusan apa? Aku masuk ke Universitas Pajajaran, aku diterima di prodi kebidanan. Bidan, anjir lah. Gue pikir lu ngambil PAA, keuangan atau apa gitu. Bidanan? Iya. Kenapa pengen ngambil kebidanan? Sebenarnya sih ini juga ya restu dari orang tua dan emang orang tua tuh ngarahinnya ke sana. Jadi ya udah aku ikut aja karena yang aku rasain kalau misalnya dari orang tua setujunya ke sini, jalannya lebih lancar. Oh, gitu ya. oke. Juga. Oh, kebidanan. Dari kamu siap untuk melihat darah-darah banyak gitu? Nggak masalah sih, karena aku tahu kan kalau misalnya jurusan itu seperti Iya, itu, iya, aku udah iya. ngerti resikonya, Oh, iya, jadi iya. kayak fine-fine aja. Selama ini kamu kalau misalkan ngelihat kamu ada bleeding gitu kayak aman gitu? Aman. Nggak pernah ngerasa fobia atau kayak gimana? Enggak sih, aku mungkin ada yang bilang kan kalau kuliah kesehatan tuh kita nggak Iya, boleh iya, colok, iya, tapi iya. ya udahlah kalau misalnya aku pribadi jalanin aja dan emang nggak ke arah situ gitu mikirnya, nggak yang jijian itu enggak. Karena gini ya, sorry ya, gue ngeliat Instagramnya dia nih. Kalau teman-teman boleh spill Instagramnya? Boleh. Boleh ya? Kadang-kadang kan ada yang, oh jangan spill Instagram gue gitu. Nih, Shiva Salma A-nya 2 underscore. Kalau kalian lihat di Instagramnya Salma nih, kalau pertama ngeliat tuh kayaknya orangnya yang sangat introvert, pendiam, yang jaim gitu. Ternyata pas ngobrol nih, dia ngobrol ini gitu, seru gitu. Maksudnya nggak, kadang-kadang untuk ngebangun chemistry buat chit-chat itu nggak sulit gitu ya. Apalagi umur kita yang emang nggak jauh beda. Gua, lu panggil gua om atau om harusnya sih ya. Karena tau nggak, anak aku aja umurnya di atas kamu deh kayaknya. 22 ya udah. 23 ya sekarang ya? 23 loh anak aku yang pertama. Kamu sekarang berapa? Aku 19. 19. Iya kan? Anak aku 23 umur yang pertama, bayangan. Berarti kamu harus panggil aku Opa. Oh, Om Semi Gadun. Gila, umur kamu 19. Iya, 19. Aku 23 nih. Oke, sih Pak, makanya aku pertama ngeliat Instagramnya, kayaknya tadi sampai nanya ya, Bu, ngobrol apa sih, kayaknya susah nih untuk bangun. Ternyata Siva asik juga ya. Siva, suka nyanyi nggak? Nggak bisa Kak, aku nyanyi kalau nyanyi sendiri. Cuma kalau didengerin orang kayaknya enggak dulu deh. Oke, terus kamu ada di sini Batik Kakak Sukabumi sempet endorse atau apa nih? Iya, jadi kalau misalnya aku kemarin ikut ajang Putra Putri Pendidikan tuh, alhamdulillahnya banyak support Kak. Oh, gitu. Sponsor dari baju. Spill, sponsoran aja. Dan ini buat para sponsor terutama UMKM Sukabumi, Iya. nanti kasih tahu mereka ngiklan di Widal TV gratis. Oke. Bawa aja produknya ke sini, nanti agak bantu untuk promosikan UMKM-nya. Silakan spill satu-satu yang udah nge-support Siva, yang belum support lu mana aja anjing. Silakan. Kalau misalnya dari baju nih, baju yang pas aku photoshoot bawa baju batik, kan disuruh bawa ini ya, batik khas daerah. Nah, aku dapet support dari Batik Kakak Sukabumi, itu baik banget. Instagramnya ini tolong dibantu ya, Batik Kakak. Nah, apalagi? Dan selain itu juga dari Emina Kosmetik Sukabumi, aku dapet juga. Tolong dibantu ya, Emina, apalagi? Dan yang paling ini sih buat aku lanjut ke provinsi itu dukungan dari sekolah, dari segi pembiayaan dan juga dari dinas pendidikan. Alhamdulillahnya dapat. Ini gue mau nanya ke sana udah dijawab dulu. Tadinya sekolah atau dinas pendidikan support enggak nih? Aku baru mau nanya, ternyata support. Iya, support. Berapa banyak? Alhamdulillah cukup lah buat selama berkegiatan di Bandung. Kamu nggak kurang? Enggak Kak. Beneran? Iya. Kalau kurang nanti maksudnya aku mau ini nih, dinas pendidikan jangan sampai kurang gitu. Enggak, aku alhamdulillah banget udah. Terima kasih banget. Kak CD sekarang kebetulan teman saya. Pak Lima Faudi Amar, kamu boleh lihat kepala KCD Jawa Barat. Itu Pak Lima satu angkatan sama saya, alumni SMA 1 juga. Terima kasih Dinas Pendidikan kalau sudah support. Sekolah support juga? Support. Kalau enggak saya spill nih, saya SMA 3 kalau support ya. Support. Keren, berarti. Tapi ini didampingi gak sih?
kalau kayak gitu sama sekolah? Kalau aku pribadi sih dapat coaching gitu, dapat arahan dari beberapa guru. Cuman kalau yang benar-benar menemani dari awal sampai akhir enggak sih Kak, karena Oke. emang kalau buat kegiatan ini ya kita sebagai finalis Mandiri, ya, mandiri oke. gitu, enggak yang harus di Mama nemenin? Mama nemenin. Pacar? Punya pacar? Enggak, aku enggak punya. Beneran? Beneran. Buat cewek secantik dan sepintar lu gak punya pacar? Aku picky sih orangnya. Piki. Iya. Picky? Enggak, emang enggak ada. Beneran? Emang lagi enggak ada aja. Tapi sebelumnya pacaran? Pernah, cuma Orang tua ngebolehin? enggak tahu sih orang tua. Kayak Emang kamu pacaran Backstreet? Nggak bilang sama orang nggak tua? backstreet sih, cuman maksudnya kalau buat hal-hal kayak gini kayaknya sebaiknya nggak aku iniin gitu. Kayaknya kalau gue jadi orang tuanya, kalau cowok yang apel, pergi lu. Lihat dulu rapot lu. Tapi banyak gak sih cewek-cewek, cowok-cowok yang insecure sama lu kayak ngeliat dengan kegiatan lu, maksudnya prestasi lu. Banyak gak sih cowok-cowok yang insecure? Kalau aku jujur ngerasanya mungkin karena ngelihat aku yang sekarang kayak gini, Siva yang sekarang tuh kayak gini. Jadi nggak sembarangan bisa yang Nah, nge-attach emang dulu lu gimana? Emang dibully? Maksudnya kayak gini tuh emang ada perubahan yang sangat signifikan dari sebelumnya. Kalau aku rasain sih iya sih, karena sebenarnya aku dari SMP sampai SMA juga emang apa ya Kak, kalau cowok-cowok tuh ngelihatnya mungkin insecure kali ya, tapi sebenarnya kalau misalnya aku ke mereka kayak fine-fine aja, aku nggak pernah nganggep rendah mereka. Ya. Emang beda juga Ya kan kalau rasa buat- insecure itu kan datangnya dari mereka bodo amat gitu kan, bukan selalu juga maksudnya. aku tahu tuh dari teman-teman, mungkin Oke, kayak oke. teman-teman aku bilang kayak sih kayaknya lo terlalu value lu terlalu tinggi deh, jadi cowok-cowok tuh kayak agak nggak terlalu ini ke lo, kayak takutnya insecure gitu. Cowok-cowoknya bodoh, kamu mau ningkatin insecure, apa yang ningkatin value-nya, yang nggak mungkin juga kan dia nurunin value-nya. Emang value kamu udah bagus banget, maksudnya di atas rata-rata teman-teman kamu. Ya jangan pernah dengar teman kamu yang bilang value kamu harus direndahin, enggak lah. Heh, kamu cowok-cowok kalau gue jadi kalian ningkatin value-nya minimal jadi pemain band kayak, pemain basket kayak, ya kan? Jadi dia juga pasti ngelirik. Oh jadi kamu sekarang lagi punya cowok? Enggak sih. Kasihan tuh cowoknya nggak diakui. Tiba-tiba cowoknya anjing lo gue nggak diakui kan. Oke sih Pak, SMP di mana dulu? Aku SMP 2. Sama satu sama mater dong. Masa tau nggak Ter? SMP 2, Spanda Prima. Berasa paling hits gak sih, soalnya sekolahnya di Dago. Tapi kayaknya dulu be aja beda, sih, maksudnya beda. ya tau lah Dagonya Sukabumi gitu. Tapi karena emang saya juga emang rumahnya di Cikole gitu di daerah kota, jadi kayaknya biasa aja. Kamu rumah di mana? Aku ini kan yang arah Kemandua. Oh di situ kan kamu juga masih kota kali. Iya kan? kota juga Masih sih. satu kali naik angkot lah. Cuman kan kalau di Sukabumi tuh favorit banget gitu, kalau nggak SMP 1, Oh. SMA kalau nggak SMA 1, SMA 3. Iya sih. Kalau kamu berarti dari SMP udah mulai semesteran ya, nggak catur bulan ya? Catur bulan tuh Per 3 bulan dulu dibagi rapot itu. Per 4 bulan ya? Per 4 bulan, sorry, per 4 bulan. Jadi 3 kali dibagi rapot kalau dulu zaman saya tuh. Kalau kamu udah semester ya? iya, Semesteran 6 ya? bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau dulu tuh dibagi rapot sering. Jadi orang tua sering banget dipanggil ke sekolah. Tapi prestasi. Paling berantem-berantem kalau cowok wajar ya. Terus sih Pak, nih tadi kan menurut kamu ternyata sekolah dan dinas pendidikan sangat support buat kamu. Nah, terus ini menurut kamu nih feedbacknya apa sih yang emang yang sudah kamu lakukan untuk Sukabumi? Nah, yang kan ini minimal prestasi kamu orang-orang harus ngelihat dan emang kamu jadi pilot projectnya anak-anak Gen Z dong, ya kan? Nah, terus apa yang harus kamu lakukan untuk Sukabumi agar teman-teman deh untuk hal-hal negatifnya mulai terkuras atau terkikis dan akhirnya bisa positif seperti kamu? Oke. Kalau misalnya aku pribadi sih jujur ya, mungkin teman-teman ngelihatnya kayak oh Siva tuh udah sukses ini, padahal enggak kok, enggak kayak gitu. Dan kalau misalnya feedback aku buat Sukabumi, jujur aku ngerasa terbantu banget kan di ajang ini, dan banyak banget benefit yang aku dapetin, hal-hal positif juga, belajar ilmu baru dan lain-lain. Kalau misalnya aku sih Kak, jujur aku pengen lebih difokusin lagi di advokasi yang aku bawa di aksi nyata, dan juga lewat platform Instagram aku. Dan aku rasain tuh impactnya ternyata gini, terkadang orang-orang yang lihat story aku, mungkin lihat produktivitas aku nih, ternyata mereka tuh
sedikit-sedikit perlahan demi perlahan tuh terinfluence buat lakuin hal positif juga. Dan itu sih mungkin kalau misalnya secara yang dari lapangan aku pengen lanjutin di platform aku Aksi Nyata bareng teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang dari Sukabumi punya concern yang sama di bidang pendidikan dan pengen banget nih bantu perubahan buat di kota Sukabumi, bisa banget nanti kita join bareng-bareng aja di platform Aksi Nyata. Aksi Nyata, aksi titik nyata. Nanti langsung di skill aja ya. Editornya mau ketawa-ketawa, ngedit lagi. Aksi Nyata. Dan foundernya kamu? Ya aku pribadi itu karena advokasi yang aku bawa dan otomatis ya dari concern yang aku bawa juga. Aku yang ngegarap buat. Kamu yang menginisiasi ini? Iya betul Kak. Gila lu. Anak Kak. Ternyata temen lu se-value ini, gila lu. Gua pikir gue dari awalnya, jujur gue malah underestimate awalnya. Gue cuma ngobrol sama anak alumni SMA yang baru kemarin sana ngobrol apaan ya? Takutnya gue kejambung. Lu tahu sendiri gue bahkan orangnya. Oke, lanjut sih Pak. Terus berapa orang yang pertama bikin Aksi Nyata ini awalnya? Kalau aku ini kan pribadi ya Kak, jadi pribadi. Cuman kalau misalnya buat sekarang, aku masih dalam progres buat pengen oprek nih, pengen banyak ini. Kadang kalau buat sekarang tuh agak susah di mobilitasnya karena aku kuliah di Unpad kan. Ya. Nah sementara kalau misalnya buat kegiatannya langsungnya harusnya kan ke Sukabumi gitu. Jadi ya kalau misalnya dari sekarang masih step by step lah Kak gitu. Tapi harapan aku besar banget buat wadah advokasi ini, platform ini aku pengen berkembang dan bisa jadi pelopor komunitas yang positif lah di Sukabumi. Amin. Kalau emang positif ya tenang, nanti Wida Kreatif pasti support dong. Nah, iya kan? Saya juga secara pribadi, ayo saya bantu support. Minimal follow dulu nih Aksi Nyata. Di bio aku ada. Oh, di bio kamu ada ya? Iya. Oke, aku follow ya. Siva. Oke, ini Aksi Nyata. Oke, aku follow. Nih, udah. Jadi teman-teman. Ini sih Kak masih ya small lah. Ya nggak apa. Pokoknya dari mimpi and wujudkan mimpi kamu ini. Sekarang mungkin followersnya udah sekian, nanti bisa puluhan ribu, bisa seperti narasi ya. Iya. Amin dong. Amin. Terus, Siva, menurut kamu nih, Kota Sukabumi itu sendiri bagaimana tentang Gen Z-nya, terutama yang seumuran kamu ya? Maksudnya, kan sekarang lagi hype banget nih berita-berita tentang apa namanya anak-anak yang tawuran, ya kan? Banyak ya sekarang. Terus geng-geng motor lagi sekarang mulai marak lagi. Terus kriminalitas yang sangat tinggi. Dan juga yang terakhir adalah tentang laka lantas juga yang sangat tinggi sekarang. Ya, menurut kamu, pandangan kamu sebagai Gen Z nih terutama seperti apa terhadap itu? Kalau aku pribadi sih jujur liatnya miris ya, karena aku juga pernah ada di tahap itu ketika aku SMP, SMA dan aku tahu teman-teman aku yang emang kurang suka dengan hal-hal yang positif malah menyalurkannya ke hal-hal seperti itu. Aku jujur miris banget. Tapi di sini mungkin aku bisa mengedukasi melalui yang tadi aku sebutkan tadi mungkin lewat Instagram aku dan juga lewat platform komunitas aku. Dan harapannya sih buat teman-teman semua yang masih belum ada keinginan lah ya buat ke hal-hal positif, lebih aware lagi, karena menurut aku di masa sekarang ini Gen Z apalagi perlu banget loh step by stepnya tuh kita tata gitu dari hal-hal yang positifnya. Gini aja deh, kita serajin masuk kelas aja, bolos itu kayak sesimpel tidak korupsi waktu ya untuk belajar, betul. Waktu terus juga emang ya itu udah sesuai sama kewajiban kita gitu sebagai pelajar. Itu sih yang sesimpelnya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau explore ke hal lain, bisa tuh dari ekskul di sekolah. Itu kata aku bener-bener positif banget sih. Iya, banyakin kegiatan yang positif melalui ekstrakurikuler ya. Dan setahu aku sekarang di Sukabumi udah banyak kok komunitas yang dengan berbagai bidangnya gitu ya, yang bisa dipakai buat grow anak-anak muda di Sukabumi gitu. Oke. Terus yang tadi terakhir mengenai banyaknya laka lantas di Sukabumi, itu apakah emang, mohon maaf nih, dari polisinya kurang tertib atau emang pengendaranya yang emang teledor atau seperti apa menurut kamu nih, pandangan kamu? Kalau dari aku pribadi sih mungkin kalau misalnya emang targetnya ke anak sekolah,
bisa nih dari pihak polisi atau Ya. dari instansinya tuh bikin edukasi nih Kak. Jadi kayak aturan-aturan mengenai di jalan raya seperti apa. Karena Oke. menurut aku kalau misalnya dari pihak sananya udah sering ngasih edukasi, itu bisa berdampak loh. Oke, berarti Kalau banyaknya dari aku gitu. harus perbanyakin edukasi tentang safety riding ya, Ya, seperti betul itu. banget. Mungkin goes to school Ya, ya. karena tingkat kecelakaannya juga makin meningkat guys Yes, dari yes. tahun ke Ini tahun. kemarin aja baru kecelakaan tuh yang di Jalan Cisaat ya. Dia mau nyalip tiba-tiba blind spot, akhirnya kepalanya kelindes. Baru kemarin jam 1 siang. Ngeri sih Iya, juga. makanya hati-hati di jalan ya. Jangan ugal-ugalan, jangan sok-sokan, jangan sombong-sombongan di jalan karena keluarga menanti kalian di rumah, teman-teman. Ya, apalagi yang anak-anak sekolah nih, jangan merasa udah terlambat sekolah jadi pengen kebut-kebutan. Udah, kalau emang lu terlambat sekolah bukan jadi tiba-tiba kebut-kebutan, itu selalu aja bangunnya kurang pagi ya daripada celaka di jalan kan, betul kan, seperti itu. Terus geng-geng motor juga, aduh, please lah, kasihan orang, karena kemarin juga ada berita nih, ini mohon maaf nih, saya up agar ini harus di underline bahwa ini tidak baik. Sampai kemarin cuman gara-gara film anak-anak SMP itu berantem bacok-bacokan tuh kayak carok di Madura. Satu orang meninggal. Kayak gladiator ya, kayak carok kayak gladiator, itu cuman gara-gara pengen viral doang. Padahal kalau pengen viral kayak Siva dong, kayak gini berprestasi gitu, bukan malah prestasinya lewat kampungan. Gua nggak kepikiran gitu sampai dari zaman sekolah dulu ke zaman SMP, di SMP 2 untuk tawuran, untuk Jujur aku juga miris sih karena Iya. dulu tuh waktu pas zaman SMP kayaknya SMP tuh transisi dari masa kanak-kanak ke Iya. remaja ya, jadi anak-anaknya tuh pubertas ya. bener banget. Iya. Dan aku tuh kemarin waktu pas SMP tuh kan aku jadi ketua OSIS ya, dan aku tuh langganan yang tahu informasi hal-hal yang kayak Kamu kuliah SMP 2? iya, Apa sekolah apa? Pramuka PMRKS? aku pramuka. Ke PMR. Raja Muda Karang. Nah, kamu berarti kalau aku Jadi internasional. sama kayak Anak pramuka. Aku PMR. Dulu aku sama vokalis aku tuh, aku ke wakil ketua PMR iya, vokalis aku tuh ketua OSISnya, aku sekretaris dulu, anak OSIS juga dulu sampai 2. Kalau seru aja gitu daripada diem di rumah kan. Iya, bener Kalau dulu kan nggak full day school, lu cuma jam 1 balik, jadi sore itu berkegiatan untuk ya kalau nggak PMR, main band gitu, main basket di sekolah seperti sih, itu. bener. Seru sih, keren terus nih. Terutama sekarang kan 2 hari lagi ya kita nyoblos ya. Besok. Oh besok. Iya. Oh ditarik ya? Ditarik besok Valentine. Bagaimana kamu mempersiapkan untuk memilih besok? Nah ini kan edukasi juga. Saya tidak menyarankan untuk memilih salah satu paslon. Iya. Silakan. Yang pasti kamu ingin menyuarakan apa buat teman-teman milenials yang seumuran kamu buat besok memilih? Silakan. Oke, sebelumnya aku sedikit cerita juga Ya. yang mungkin bisa nanti teman-teman mungkin bisa join kegiatan yang sama kayak aku. Ya. Jadi tahun kemarin tuh tepatnya di bulan Oktober aku tuh kepilih jadi delegasi di Jawa Barat buat di acara konferensi pemuda Parlemen Indonesia. Nah itu tuh kegiatannya konferensi di gedung DPR langsung nih Kak. Jadi emang berhubungan dengan politik dan juga Kamu dari gedung DPR ngapain nyobain tidur gitu? itu pasti ininya ya terkenalnya tuh seperti itu, padahal enggak kok kamu Iya, kayak gitu. enggak, kadang-kadang gue juga pengen nyobain kayak istirahat di sana, kayak rasanya enggak kayak di sini panas gitu ya. Jujur Kak, aku waktu pas datang ke gedung komisi, kan tempat kita rapat tuh Ya. gedung komisi 2, itu tuh emang hawa-hawanya Iya, enak buat tidur Kayak banget. AC. Karena gini, harusnya nih tempat duduknya jangan senyaman itu juga. Jadi orang tuh bisa nonton bokep sambil tidur gitu. Ketiduran gara-gara nonton bokep itu, yakin? Udah 17 kan, udah lewat ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan nggak dibikin nyaman kan, misalkan tempat duduknya tegak, jadi mereka fokus ya. Iya nggak sih, lihat tempat duduknya, sofanya senyaman itu kan. emang nyaman sih fasilitasnya. Iya kan, aduh, terlalu nyaman lu mah. Jadi kebanyakan tidur, terus gimana lanjut? Dan kemarin tuh ini sih dari kegiatan yang kemarin konferensi itu, sebenarnya aku tuh selain dari pendidikan juga suka, aku juga suka dengan hal-hal yang berbau sosial politik. Nah kemarin tuh aku kepilih di kegiatan itu, dan kegiatannya tuh bener-bener insightful banget sih, jujur kayak kita tahu jalannya ruang sidang seperti apa, rapat DPR seperti apa, tugasnya apa, wewenangnya apa, dan lain-lain. Pokoknya di sana aku dapet. Nah dari sini aku makin tertarik nih sama politik, dan ketambah lagi di 2024 kan ada pemilu. Nah dari situ aku bisa ambil ini sih banyak
apa ya, ilmu baru. Jadi buat teman-teman, apalagi besok nih tanggal 14 ya, 14. Valentine ya? Iya, Valentine. Ya. Tanggal 14 Februari. Ini sedikit aja sih, aku mungkin mau sedikit sharing aja apa aja sih ilmu yang aku dapet waktu pas kemarin dan ternyata berdampak juga buat sekarang. Jadi teman-teman kalau misalnya ada, apalagi aku sekarang nih Kak, pemilu pertama Iya pertama ya? bener, aku pertama kali nyoblos nih dari DPRD sampai tingkat atasnya. Dan kalau dari aku pribadi sih, kalian bisa cari track record dari parpolnya, terus si kandidat calegnya, kalian bisa lihat tuh rekam jejaknya tuh seperti apa dan kira-kira relevan gak sama visi misi yang bakalan dibawa buat Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang itu nih. Karena ternyata Gen Z itu banyak banget loh itunya, persenan suaranya. Iyalah, ya kan? iyalah besar. Dan itu benar-benar berpengaruh banget dan aku harap sih teman-teman nggak golput ya. Tapi itu hak teman-teman sih mau pilih siapa dan bakalan kayak gimana untuk besok di pemilu 2024. Keren. Umur kamu di 19 ini. Iya. Kemarin ada yang nawarin kamu nyalek nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau aku jujur belum sampai sana sih karena. Tapi ada. Oh, belum ada. Iya, belum. Karena gini, ini potensial sekali, teman-teman. Kalau kayak Siva seperti ini pasti banyak banget parpol-parpol yang akan membidik kamu nanti. Mudah-mudahan. Yakin deh. Tapi kamu berniat nggak sih untuk terjun di dunia politik? Aku jujur suka sih Kak karena Berniat berarti nanti. Iya, Kalau ada yang nawarin mau? tergantung ininya juga sih, kayak dari akunya kira-kira udah cukup belum gitu kompetensinya. Karena aku kalau misalnya join sesuatu tuh gak mungkin Harus asal-asalan. sesuai dengan kompetisi ya. Harus sesuai. Keren. Oke, Siva, tepuk tangan buat Siva dong, teman-teman. Keren ya. Kayaknya banyak banget ingin gue kepoin tentang Siva nih. Aduh. Siva, terakhir liburan sama keluarga kapan? Kemarin sih baru jalan sama mama ke Bandung, terus sekarang pulang Sukabumi. Jadi emang sebonding itu juga dengan keluarga ya? Iya Kak, karena mungkin kita keluarganya kecilnya cuman adik aku sama mama aku dan ya mau gak mau kita pasti selalu bareng. Ya, keren. Nah itu berarti lihat di keluarganya harmonis, di pendidikan juga berprestasi ya. Berarti kamu cuma nonton nari hobi gak nari? Aku tuh lebih ke ini Kak, kalau misalnya dari seni ya bakatnya. Tahu monolog? Oh tahu lah, kan gue anak teater. Lebih ada bakatnya ke situ. Kamu bisa monolog? Aku kemarin waktu pas lolos kegiatan ini aku bawa unjuk bakatnya monolog. Oh, monolog. Apa yang kamu ini kan? Kalau aku tuh waktu pas Tentang apa? kemarin ini sih lebih ke aku lebih sukanya yang dramatis sih Kak. Iya. Jadi lebih kayak keresahan diri sendiri yang bingung tujuan hidupnya apa, yang kayak gitu sih kalau monolog. Gue jadi stand up komedian aja. Oh, nggak bisa. Dari keresahan biasanya stand up komedian kan. Tapi monolog keren banget sih. Aku kebetulan dari teater juga, Epigonen. Basicnya dari Epigonen dulu sempat belajar monolog. Terus untuk prolog dan epilog juga aku biasa ngisi seperti itu untuk mengisi suara. Keren banget sih Kak. Itu udah lama tapi insya Allah lah. Oke sih Pak, terima kasih sekali lagi sudah datang ke Widal TV ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Siva. Mantap kali lah prestasinya. Sehat-sehat buat kamu, salam buat keluarga. Ya sekali lagi tadi kalau ada UMKM mungkin kamu kenal boleh ajak ke sini. Nanti kita promosikan ya. Buat UMKM semuanya terutama di Sukabumi Raya, Kota dan Kabupaten Sukabumi yang mau ngiklan di Widal TV di Nyoyong Lur, bawa aja ke sini. Nomor teleponnya ada. Nanti ditulis sama editor di sini nih, langsung hubungi aja. Bawa ke sini produknya sebanyak-banyaknya, gratis kita promosikan. Terima kasih sih Pak. Ya, makasih banyak loh kesempatannya. Sorry ya kalau ada salah-salah kata ya. Aku juga sorry banget ya kalau misalnya ada agak blunder dikit. Enggak, keren Siva, keren banget. Pokoknya sukses terus, lancar kuliahnya. Juga salam buat keluarga. Tetap di Nyoyong Lur di Widal TV. Salam Widal. Oke, dadah. Assalamualaikum.